Halo semuanya, jumpa lagi di channel cerita si Jago Ngora. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan siap mengikuti kisah penuh aksi dan intrik dari dunia kultivasi. Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali alur cerita Dewa Kultivasi Ganda episode ke-150. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke cerita utamanya, mari kita rekap dulu episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Chusyu sempat berada di ambang keputusasaan ketika pedang Kaisar Surgawi hampir mengakhiri hidupnya. Ia teringat kembali saat dahulu dikurung di tebing jiwa, dan kali ini, meski sudah menyiapkan rencana reinkarnasi, ia tetap tidak bisa menerima jika harus berakhir begitu saja. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenainya, Chusyu tersadar kalau dia masih memiliki satu cara terakhir untuk bertahan hidup. Dengan cepat, Chusyu memanggil kekuatan bata energi miliknya dan membangkitkan kembali Kusian, yaitu bawahannya yang telah tewas, untuk menggantikan dirinya menghadapi bencana tersebut. Ledakan besar pun terjadi. Kusian benar-benar mengorbankan dirinya untuk tuannya, dan dengan itu Lin Kuang pun ikut tewas dalam pertempuran dahsyat tersebut. Setelah semuanya usai, Chusyu mengumpulkan semua lempengan batu yang tersisa. Hanya satu yang belum dia miliki, yaitu milik Dewa Bintang. Setelah itu, Chusyu memanggil Dewa Bintang yang telah dia kalahkan sebelumnya, sehingga Dewa Bintang yang ketakutan berusaha menawarkan lempengan batu agar tetap bisa bertahan hidup. Namun Chusyu, dengan tatapan licik dan tenang, hanya berkata bahwa dirinya punya rencana lain dan membuat sang dewi kebingungan dengan maksudnya. Dengan kendali penuh atas situasi saat ini, Chusyu menggunakan bata energi untuk membungkus tubuh Dewa Bintang dan memulai proses pembacaan jiwa sambil menyatukan semua lempengan batu yang berhasil dia kumpulkan. Dari sanalah gerbang batas mulai beraksi, memperlihatkan bagaimana fungsi luar biasa seperti teleportasi ruang angkasa dan manipulasi waktu, meski masih belum sempurna karena kehilangan inti kuncinya. Saat itu juga, kabar kemenangan Chusyu dalam perang Dao Yuan menyebar ke seluruh negeri, sehingga umat manusia bersuka cita menyebut namanya sebagai pahlawan penyelamat umat. Namun di tengah sorak-sorai kemenangan itu, Chusyu hanya tersenyum tipis, karena dalam hatinya dia tahu ini baru permulaan. Dewa Bintang pun akhirnya bangkit kembali dan memperkenalkan dirinya sebagai Kilan. Dia bersumpah setia kepada Chusyu. Sang kultivator pun menatap ke depan, berpikir apakah sudah waktunya berkelana ke benua lain untuk menelan para kultivator dan memperkuat dirinya. Tapi tepat di saat Chusyu merenungkan langkah berikutnya, suara misterius tiba-tiba menggema di dalam pikirannya. Trialis, Anda memiliki waktu 15 menit untuk bersiap. Anda akan dipindahkan ke dimensi lain untuk mendapatkan sumber Dao. Seketika, suasana pun berubah menjadi tegang. Apakah ini awal dari ujian baru yang nantinya? Yuk kita lanjut di cerita selanjutnya. Cerita berlanjut. Setelah mendengar suara misterius tersebut, dalam waktu 15 menit Chusyu langsung dipindahkan ke dimensi lain bersama dengan dua orang bawahannya itu. Angin ruang dan waktu berputar liar. Tubuh Chusyu bergetar sesaat sebelum semuanya berubah menjadi putih. Dalam sekejap, dia menghilang seperti ditelan langit. Xiaoqi menatap sekeliling sambil berteriak, barusan itu teleport atau di blender, Master? Dalam waktu sekejap saja, mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan, yang membuat Chusyu bertanya-tanya. Dia bilang, apakah tempat ini yang dimaksud tempat Dao Yuan itu? Tempat tersebut terlihat seperti dimensi kekosongan, namun udara di sekitar bergetar dengan kekuatan luar biasa. Chusyu memicingkan mata, Dao Yuan, tapi kenapa rasanya seperti masuk ke taman bermain versi neraka? Lalu Chusyu mengajak mereka berdua untuk memeriksa tempat itu dan kembali berkata, baiklah, sekarang mari kita jelajahi tempat ini. Dengan langkah mantap Chusyu melangkah lebih dalam. Xiaoqi berbisik, kalau nanti ada monster, aku duluan yang kabur ya, Master. Chusyu menatapnya tajam. Baguslah kalau begitu, jadi aku bisa tahu arah kaburnya musuh. Setelah beberapa saat menyusuri tempat itu, Chusyu menemukan sebuah benda berbentuk telur yang mengeluarkan energi spiritual yang padat. Cahaya dari telur itu begitu menyilaukan sehingga mereka harus menutup mata. Likin berkomentar lirih, Master, itu telur naga atau telur raksasa ayam kampung. Chusyu menatapnya lama. Entahlah, tapi yang jelas kalau ini direbus, bisa dimakan oleh warga satu kota. Terlihat energi spiritual yang keluar di dalam benda misterius itu sangatlah besar, dan Chusyu pun berkata di dalam hatinya, apakah itu adalah telur? Kenapa aku merasa sangat familiar dengan telur itu? Aura telur itu membuat bulu kuduknya berdiri. Familiar, gumamnya. Xiaoqi langsung menyeletuk. Jangan-jangan itu adalah telur dari makhluk yang dulu Master pinjam uang darinya. Lalu Chusyu menghampirinya dan menyentuh telur tersebut untuk merasakannya lebih dalam lagi benda apa itu sebenarnya. Begitu ujung jarinya menyentuh kulit telur, dunia seakan berhenti sesaat. Suhu udara turun, ada denyut kehidupan yang bergetar lembut di dalamnya. Apakah kau makhluk hidup atau bom spiritual yang menunggu meledak? Namun sesuatu yang aneh terjadi di sana setelah Chusyu menyentuhnya, karena telur itu bisa berbicara. Dia bilang, siapa yang telah menyentuh bolaku? Kalau kau masih ingin hidup, maka berhati-hatilah, karena jika tidak, aku akan memakanmu hidup-hidup. Semua orang langsung terkejut. Xiaoqi jatuh terduduk dan menatap telur itu dengan panik. Astaga, telur bisa ngomong? Ini dunia kultivasi apa kartun pagi minggu?
Cusi mengangkat alisnya, setidaknya dia sopan dan masih sempat memberikan peringatan. Mendengar nada sombong dari telur tersebut, Lee Kin yang sekarang sudah menjadi bawahan Cusiu, tentu saja dia menjadi sangat marah dan berkata, "Siapa kau yang dengan lancangnya berkata seperti itu kepada masterku?" Lee Kin berteriak dengan penuh semangat, tapi telur itu malah bergetar pelan sambil mendesis. Lee Kin yang terlihat sangat berapi-api itu melanjutkan perkataannya, "Master, apakah kau ingin aku untuk menghancurkannya?" Cusiu yang merasa malu mendengarnya langsung menghentikannya tanpa berkata apa-apa. Lalu Cusiu bertanya kepada telur itu. Dia bilang, "Telur ayam ini sangatlah besar. Apakah ada anakmu di dalam sana?" Telur itu langsung bergetar keras seolah tersinggung berat. Xiaoqi mundur 2 langkah. "Master, aku rasa kau baru saja menghina ras telur suci." Cusiu menghela napas. Bahkan telur pun bisa berperan sekarang. Telur itu menjawab sambil menggetarkan badannya. Dia bilang, "Suaramu terdengar sangat familiar. Apakah kau Cusiu? Cusiu, kenapa kau ada di sini?" Cusiu mengerutkan kening. "Tunggu dulu, kau kenal aku?" Dalam hatinya perasaan aneh muncul, seolah takdir telah menertawakannya. Xiaoqi menepuk dagu. "Jangan-jangan dia adalah mantan reinkarnasi makhluk yang kau kalahkan dulu." Telur itu langsung tertawa dan melanjutkan perkataannya. "Apakah kau juga terjebak di sini? Tapi itu bukan masalah, karena kau tidak akan merasa kesepian selama aku ada di sini." Suara telur itu menggema seperti bunyi genderang perang, tapi Cusiu hanya tersenyum tipis. Lalu Cusiu kembali mengajukan pertanyaan. Dia bilang, "Waktu itu kau tiba-tiba menghilang di kota Sanjing. Apakah kau langsung datang ke sini?" Cusiu menatap telur itu dengan tajam. "Jadi waktu itu kau melarikan diri lewat celah dimensi?" Xiaoqi berbisik, "Luar biasa. Bahkan telur pun tahu cara kabur dari masalah." Lalu telur itu menghela napas dan melanjutkan perkataannya, "Selama waktu itu, aku menghadapi badai kehampaan dan terluka parah." Suara telur itu terdengar sedih. Cusiu menatapnya dengan rasa iba. "Hebat juga, karena kau bisa bertahan di kehampaan sendirian." Cusiu pun langsung bisa mengambil kesimpulan. Dia bilang, "Kalau begitu, kau sudah menjelajahi tempat ini selama 2 tahun dan tidak menemukan apapun, bahkan kau malah menjadi telur." Lalu Cusiu berniat membawa telur itu. Dia bilang, "Sekarang ikutlah denganku, aku akan membawamu keluar dari sini." Dia mengangkat telur itu dengan hati-hati, tapi Xiaoqi buru-buru menegur, "Master, hati-hati nanti bisa retak." Cusiu menjawabnya dengan santai, "Tenang saja, ini bukan telur ayam biasa." Kemudian Cusiu mengangkat telur itu ke atas dan kembali berkata, "Apa artinya menjadi telur? Sepertinya orang tua ini telah menemukan kesempatan yang besar." Telur itu menjawab, "Saat aku menetas nanti, aku akan naik menjadi seorang sage agung." Cusiu menyipitkan mata, "Naik jadi sage agung? Jangan-jangan nanti kau bisa menjadi lebih kuat dariku." Sementara itu di Pulau Dewa Alam Liar, terlihat Kim Meng Di yang sedang berada di dalam pengasingan. Dia didatangi oleh Qian Mian yang menggunakan wujud wanitanya. Angin di sekitar sana berhembus pelan, aura dingin mendominasi. Qian Mian melangkah perlahan, langkahnya seakan menembus udara yang penuh tekanan spiritual. Qian Mian pun perlahan menghampiri Kim Meng Di dan berkata, "Cusiu telah pergi selama setahun. Apakah kau tahu kapan dia akan kembali?" Mendengar suara seseorang yang berkata kepadanya, Kim Meng Di pun membuka matanya yang terlihat cukup mengintimidasi. Tatapannya tajam seperti pedang surgawi. Bahkan Qian Mian yang terbiasa menghadapi bahaya, tapi hal itu membuatnya menelan ludah. Melihat hal itu, Qian Mian langsung merinding ketakutan dan berkata di dalam hatinya, "Apa? Dia sudah berada di tahap kelima saja agung dan akan segera menerobos ke tahap ke-6. Lalu Kim Meng Di berdiri. Dia bilang, "Kau datang menemuiku dengan terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang mendesak?" Wajah Qian Mian langsung berubah serius dan menjelaskan maksud kedatangannya. Dia bilang, "Aku mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Kalau dalam 2 hari ke depan, Tianlu akan menyerang Pulau Dewa Alam Liar dan juga rawa tidak berujung." Mendengar hal itu, Kim Meng Di pun mengajukan pertanyaan, apakah mereka seberani itu dan berniat menyerang 2 tempat besar secara bersamaan? Qian Mian menjawab, "Tahun lalu, Tianlu hampir membantai semua makhluk di bintang kuno Taichi. Selama kurun waktu tersebut, mereka berhasil mengumpulkan begitu banyak saripati kehidupan dan hanya Tuhan yang tahu seberapa banyak kekuatan yang berhasil mereka kumpulkan sekarang." Sambil meneteskan keringat dingin, Qian Mian melanjutkan perkataannya, "Terlebih lagi, jika dilihat selama ini mereka sangat berhati-hati dan sekarang memutuskan untuk menyerang 2 tempat yang memiliki kekuatan besar, itu tandanya mereka sangat percaya diri." Kim Meng Di pun mengangguk karena sependapat dengan Qian Mian kalau Tianlu tidak akan berani menyerang jika tidak memiliki kesempatan untuk menang. Qian Mian pun kembali menanyakan kepulangan Cusiu. Dia bilang, "Apakah kau tahu kapan Cusiu akan kembali? Karena jika dia tidak ada di sini, nasib kita semua akan berada di ujung tanduk." Sambil menatap langit yang cerah, Kim Meng Di menjawab, "Aku juga tidak tahu." Lalu berkata di dalam hatinya, "Sebelum pergi, si pengkhianat itu hanya bilang akan kembali secepatnya, tapi sudah setahun berlalu dan belum ada kabar darinya. Kalau bukan karena tanda yang dia tanamkan kepadaku, aku pasti sudah benar-benar mengira kalau dia sudah mati." Mendengar jawaban dari Kim Meng Di, Qian Mian kembali mengajukan pertanyaan, "Kim Meng Di, tanpa adanya Cusiu di sini,
Apakah kau bisa memimpin para boneka di Pulau Dewa Alam Liar? Dan juga apakah orang-orang dari klan Dewa Petir akan mendengarkan perkataanmu? Wajah Kim Eng Di langsung berubah menjadi serius. Dia bilang, aku bisa memberi perintah kepada para boneka. Kalau orang-orang klan Dewa Petir, mereka tidak berada di bawah yurisdiksi Pulau Dewa Alam Liar. Jadi aku tidak tahu apakah mereka mau mendengarkanku atau tidak. Tapi apapun yang terjadi, aku akan mencoba untuk meyakinkan mereka terlebih dahulu. Tanpa adanya Chushu di sini, aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Pulau Dewa Alam Liar. Kemudian, Kim Eng Di berniat menemui orang-orang dari klan Dewa Petir yang sudah berada di tempat pengungsian. Sesampainya di sana, Kim Eng Di berbicara kepada Lei Yuan dan juga Lei Xin. Dia bilang, situasi saat ini sangat mendesak. Aku meminta kalian untuk bersiap menghadapi peperangan. Dalam peperangan di bintang kuno Taichi ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, jadi kita semua harus bersatu. Dengan keteguhan hati, Lei Xin menjawab, "Peri Kim Eng Di, kau tidak perlu khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Pulau Dewa Alam Liar ini." Tentu saja Kim Eng Di merasa senang mendengarnya. Dia bilang, "Terima kasih banyak, kalau begitu aku permisi dulu." Lalu berkata di dalam hatinya, "Jika kalian Dewa Petir bergabung, kami memiliki peluang menang yang lebih besar." Di saat Kim Eng Di hendak pergi dari sana, Lei Xin menghentikannya. Dia bilang, "Peri Kim Eng Di, tunggu dulu sebentar." Kim Eng Di pun menghentikan langkahnya lalu bertanya, "Rekan Dao Lei, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan?" Dengan wajah yang terlihat malu-malu, Lei Xin berkata, "Tuan Chushu telah pergi lebih dari 1 tahun. Apakah kau tahu kapan dia akan kembali? Aku khawatir apakah dia baik-baik saja di sana." Mendengar Lei Xin yang mengkhawatirkan keadaan Chushu, wajah Kim Eng Di terlihat cemburu dan berkata di dalam hatinya, "Apa maksud dari wanita ini? Apakah dia juga berniat untuk mencuri hati si pengkhianat itu?" Dengan mencoba tetap bersikap tenang, Kim Eng Di menjawab, "Aku tidak tahu kapan dia akan kembali, tapi aku bisa memastikan kalau dia baik-baik saja saat ini." Lei Xin pun merasa lega mendengarnya. Dia bilang, "Syukurlah, asalkan tidak terjadi apa-apa kepadanya, aku sudah merasa sangat senang." Lalu Kim Eng Di langsung pergi dari sana tanpa berkata apa-apa lagi, karena sekarang dia merasa sangat kesal dan berkata di dalam hatinya, apakah si murid pengkhianat sebaik itu? Dia selalu merebut hati wanita yang dia temui. Sementara itu di dimensi lain, Chushu langsung bersin karena Kim Eng Di dan Lei Xin sedang membicarakannya. Lalu Chushu mengelap ingusnya. Dia bilang, "Aneh sekali, kenapa tiba-tiba hidungku terasa sangat gatal? Apakah aku terkena flu? Tapi itu mustahil, karena seorang kultivator tidak akan pernah sakit." Melihat Chushu yang terus menggaruk hidungnya, membuat Li Qin tersenyum. Dia bilang, "Master, mungkin saat ini ada seseorang yang sedang merindukanmu." Xiaoqi malah ikut menggoda Chushu. Dia bilang, "Seseorang merindukannya? Aku lebih khawatir kalau orang itu sedang memaki Chushu yang sudah lama tidak kembali dan sekarang sedang membakar barang-barangnya." Mendengar hal itu, Chushu semakin yakin dengan perkataan Xiaoqi karena terus-terusan bersin dan episode 150 pun berakhir. Waktos naset sakitu helanya pemirsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya.